Tadi panjang. Launan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah 250. Dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi. Sampai kalau tong caketin terjelas anak yang ada. Dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi. Dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi. Di ayat kenana athar, ayat asar istilah di tasawuf. Athar ieu makhluk. Athar makhluk, musir Allah. Dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi. Ayana ieu alam semesta, ayana urang sadaya yang hadir baik mun hadir, eta bukti bahwa ayana asma Allah. Adanya kita semua itu bukti dari bahwa asma-asmanya Allah itu ada. Karena kita semua adalah jelmaan dari sifat dan asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalla biwujudi athari ala wujudi asma'i. Ya terus. Wa bi wujudi asma'ihi ala subuti awsafihi. Dan adanya sifat-sifat Allah ini, dan dengan adanya sifat Allah dalam di bawah juga Allah menunjukkan sifat asma-asmanya itu adanya asma-asma Allah itu menunjukkan adanya sifat-sifat Allah. Kita semua menunjukkan adanya asma Allah. Adanya asma Allah menunjukkan adanya sifat-sifat Allah. Adanya nama-nama Allah itu menunjukkan adanya sifat-sifat Allah. Ulangi, adanya nama-nama Allah itu menunjukkan adanya sifat-sifat Allah. Terus wa bi subuti awsafihi ala wujudi dzatihi. Dan Allah menunjukkan sifat-sifatnya itu untuk menunjukkan ala wujudi dzatihi, untuk menunjukkan datnya, bahwa dat Allah itu ada. Ayat Allah, dat Allah dan ayat wujud. Adanya asar, adanya kita semua menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu ada.
Asma-asma Allah itu ada. Adanya asma-asma Allah itu menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu ada. Adanya sifat-sifat Allah itu ada, menunjukkan bahwa zat Allah itu ada. Ayah Allah ayah. So, teruskan sedikit-sedikit. Id muhalun ayyakumal wasfu binafsih. Karena gak mungkin dong kalau ada sifat zatnya gak ada. Id muhalun karena mustahil. Oh. Ayyakumal wasfu binafsih. Ayakunal wasfu binafsi. Gak mungkin, mustahil kalau sifat itu tidak bertempat di suatu zat. Seperti tinggi, itu kan sih. Kasep, kangkung, kasep. Nah, itu kan sifat. Kalau orangnya nggak ada, bisa nggak itu jangkung dan kasepnya? Kan nggak mungkin ada. Tak akan mungkin ada sifat kalau zatnya tidak ada. Tapi kan, ini penjelasan lah. So, uihan deh di Palapai supaya jelas aja. Ini maksudnya ngobrol di mana? Ngaji di mana ya? Dan ngomong kenal di kok masih lah supaya ngerti lah. Ya, wihane Dalla biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi. Allah menunjukkan asar semua alam semesta ini, menunjukkan bahwa asma-asmanya Allah, nama-namanya Allah itu ada. Jadi adanya alam semesta ini dengan nama-namanya. Terus adanya nama-nama Allah itu menunjukkan wa bi wujudi asma'ihi ala subuti awsafihi, bahwa sifat-sifat Allah itu ada. Adanya asmanya berarti adanya sifatnya, menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu ada. Dengan adanya asma, dengan adanya nama, adanya sifat-sifat Allah. Minimal kita hafal sifat 20 wujud kita bakok tuh. wa bi subuti awsafihi. Sifat 20 hijab ya wujud kita bakok itu akidatul awam. Akidah bikin jalma pang awam-awamna. Ieu mah kita bikin jalma awam-awamna orang teu paham macan. Untuk kelas terbawah. Makanya disebut akidatul awam sifat 20. Untuk orang paling awam itu sifat 20. Kita nggak ngerti sifat 20, nggak paham sifat 20, gimana masuknya? Akidatul awam, karena akidatul ada akidatul awam, ada akidatul khawas, ada akidatul khawasil khawas. Akidatul awam minimal itu sifat 20 masang di badannya. Wah, itu kan ya. Terus kan tadi wa bi subuti awsafihi ala wujudi dzatihi, dan adanya sifat-sifat Allah itu menunjukkan kekekalan zat Allah. Adanya zat Allah. Kalau kekekalan zat Allah. Adanya sifat itu menunjukkan kekalnya, abadinya, maha abadinya, maha kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. So, terus ke id muhalun ayyaqumal wasfu binafsihi. karena mustahil
Kenapa adanya sifat itu menunjukkan bahwa kekalnya zat Allah? Karena mustahil ada sifat berdiri sendiri. Hijau katanya, hijau itu bertempat di tempat enggak? Bisa berdiri enggak hijau? Enggak. Kuning bisa berdiri sendiri enggak? Enggak. Penyayang bisa berdiri enggak? Itu kan sifat-sifat. Sifatnya. Sifatnya ciri sifatnya. Anu tumempel dina dat sifat. Tumempel dina sifat adalah asma. Ta'alluq bi sifat wal asma. Iya asma. Tumempel dina dat ialah sifat. Jadi mual aya mungkin sifat mun teu aya dat. Nah. Itu ya, ya. Fa arbabul jadabi yukshafu lahum arbabul jadabi yukshafu lahum an kamali dzatihi itu ngomongkeun jadab. Ini keren jadab. Oleh jadab masjdub. Jadab itu jadbah, tarikan rasa. Kos urang keur bogoh kasih mimin. Waduh inget bae eta keur jadab eta keur masjdub. Kajeng jeuleuh keur mun sare ka jeuleuh eta mimin. Dahar ka jeuleuh keur salat ke kajeng jeuleuh keur eta mimin. Terlihat terus itu miminnya, nunungnya, oonnya, apalah nama perempuan. Lagi tertarik rasanya sama orang itu. Farbabul jadabi yukshafu lahum an kamali dzatih. Orang-orang yang punya tarikan rasa di dalam hatinya sempurna, yukshafu lahum an kamali dzatih. Allah bukakan kepada orang-orang yang jadab atau masjdub itu sempurna datnya. Yukshafu lahum an kamali dzatih. Sampai tembus ma'rifat, teh ma'rifatud dat eta puncak, eta lah wusul ila hadratil maqbul eta. Tembus sampai ka Gusti Allah, dibukakeun di alam lahut. Allah nama maha caket, dat Allah nama maha caket ti urang. Dat Allah nama maha caket ti urangan. Kemudian para masjdubin melakukan perjalanan suluk terus melewatan langit 1, 2, 3 terus sebarut sampai lahut. Nah itulah jadabna puncak. Eta yukshafu lahum an kamali dzatih, dibukakeun ka aranjeunna kasampurnaan zatna Allah. Kesempurnaan zatnya Allah. Masjdub jangan dicari oleh masjdub, karena semuanya juga masjdub. Tak ada orang yang menempuh perjalanan kalau nggak masjdub. Ini wali masjdub, semua wali masjdub. Ya kalau nggak masjdub bagaimana berjalannya suluk sair, berjalannya ruh menembus 7 lapis alam, 4 lapis alam itu karena ada tarikan dari arah lahut. Kasedot itu set di bawah orang. Eta itu masjdub. Malah ya ujung-ujung. Masjdub bisa daya. Kan tergantung kekuatan masing-masing. Karena ya istilah waliul ulama, ya ulamaul auliya.
rasana kenceng. Kawasan dina ilmu tasawufna kurang. Leleh. Lahiriah na dohiriah. Yastabiqu fi bihari laqa'i. Teuleum dina lautan asmara. Nah, mazhub dibejakeun heula tadi. Jadi urang teh leumpang rasa. Awal-awal urang ningali makhluk teu nyaho ieu teh makhluk teh naon. Tuh kan. Dalla bi wujudi atharihi ala wujudi asma'i. Asar alam semesta ieu aya alam semesta. Kemudian tahu dan merasakan bahwa ini semua asma Allah. Dan kemudian tahu terbukti bahwa ternyata ini semua adalah sifat Allah. Ini lagi berjalan ruhnya. Itu rohna keur leumpang eta teh. Rohna keur leumpang. Mun ka gunung mah keur nanjak ka Gunung Karang ka ditu. Keur leumpang ka Gunung Karang. Terserah rek lewat mana we jangan rek lewat pasir angin, rek lewat Salam, apa rek lewat Ciamas. Beruk. Naik keluar ke Gunung Karang. Nah, rasana nempo eta. Rasa urang teh asma Allah, rasa urang teh sifat Allah. Neker naik rasana. Ieu wawasan, mangga terus ngarasakeun. Amalkeun sholawat, amalkeun zikirna, rasa naik. Arbabul jadbi yukshafu lahum an kamali dzati. Terus sampai merasakan bahwa semuanya dirinya dan semua alam semesta adalah sifat Allah, jelmaan sifat Allah. Itu mulai naik tuh. Amat tuh proses itu di situ tak capek mujahadah di sana karena di sana jabarut. Itu beda kalapa, tapas luar alam dunia. Nah, terus kajero tapas nasabut, nah, alam langit tebel, kajero deui tipis tapi keras itu jabarut. Sampai dalam itulah kelapa dan air. Kurang sababa ya, kulit tuh alam dunia, daging tebel alam langit, tulang ipis turas kajangan leuweut kajero sumsum. Isyarat ya Allah, isyarat. Orang-orang yang Allah beri tarikan jadbah, kemudian sampai Allah bukakan kesempurnaan datnya. Yukshafu lahum an kamali dzati. Terus ke panjang ke. Summa yarudduhum ila syuhudi sifatihi. Setelah puncak marifat dan sampai marifat udah, kemudian ku Allah diturunkan deui. Oleh Allah diturunkan lagi ke musahadatul asma, musahadatus sifat. Jadi kalau kau naik gunung tuh, aku udah sampai puncak tuh, di puncak gunung sampai ke sumur 7, ke Gunung Karang, terus sampai sumur 7, diturunkan dari diturunkan dari Kasalam, diturunkan dari pasir angin, terus diturunkan di Pakar Batu, terus sampai ke Petapan Egrang, turunkan dari naik, diturunkan dari disetabilkan dari Summa yurji'uhum ila ta'aluqi bi asma'ihi. Summa yarji'uhum ila ta'aluqi bi asma'ihi. bi asma'ihi, dan dia
pulang dari suluknya, kembali lagi dikembalikan oleh Allah itu dengan punya kekuatan rasa terikat dengan semua sifat dan asma-asmanya Allah. Karasa terus. Geus nanti ayat teh sadayana jelmaan sifat sareng asmana Allah. Jadi musahadahnya karena sifat sareng asma. Musahadahnya menyaksikan batinnya itu disaksikan oleh Allah, menyaksikan sifat dan asmanya Allah. Itu perjalanan dari suluknya setelah selesai dari jadamnya majdum ya. Majdum lagi naik itu luar biasa. Terus summa yarudduhum ila syuhudi athari, sampai kembali ke titik awal lagi, ke dirinya, ke alam semesta normal, betul-betul normal, tapi batinnya hidup sempurna ruhna. Jadi naik teh naik gunung karena itu proses kesembuhan sempurna. Setelah sempurna sembuh, dipulangkan lagi ke kampung halaman, ke kampung halaman gitu. Kampung halaman tapi sudah sembuh, total mengakui bahwa Allah itu ada. Ini itu mengakui bahwa Allah itu ada. Dan semua yang ada itu diakui oleh dirinya, dirasakan oleh dirinya, semua adanya diadakan oleh zat Allah dengan sifatnya, dengan asmanya. Dan semua yang ada disebut asar atau juga disebut alam semesta ini. Nah, itu tujuannya. Tak usul-usul itu. Nek jangan usul nek sana. Nah, nek jadi khalifah ini jailum fil ardi khalifah. Proses udangna roh lumpang itu. Ulah kabuatan karep dipulang ke deui, karek kena eta jadi khalifah. Nah bener. Di muka bumi, di alam semesta ieu. Itu akhirnya orang khalifah aku gak cokok nusihin ku corona wasalikuna ala aksi hadza, wasalikuna ala aksi hadza, ala aksi hada. Nah, eta majdubin eta sabalikna tina salikin. Salikin manae kaluhur, mazdum mah turun. Para babul jaddabi yuksabu lahum an kamali dati. Kamu sampurnakeun, sampurna rifat dat. Diluhur diturunkeun. Lamun salikin mah teu nyaonan kemudian dimarahnya mah bareng dijadapkeun deui. Sebaliknya dari mazdum. Siapa salikin? Ya kita. Terserah kita adanya di mana, mau digopilin orang-orang yang setiap harinya, setiap detiknya lupa sama Allah. Atau agak mendingan yaitu murid. Murid itu orang yang mulai ingin pulang ke Allah, melakukan perjalanan ruh. Murid itu orang yang menginginkan. Muridin. Salikin orang yang suluk, hese, seleka. Salaka, man salaka torikon. Orang yang berjalan ruhaninya. Lupa
kemudian sadar jadi murid, kemudian mau menempuh suluk. Setelah suluk sampai itu namanya wasil atau wusul. Itu nama-nama ya. Kalau istilah dalam tasawufnya itu dalam praktek. Kalau istilah dalam teori kitab, ayat teori, ayat praktek, beda. Jadi di lapangan naiknya, teori. Setiap orang beda-beda prakteknya, walaupun teorinya sama, prakteknya beda-beda. Makanya ada istilah aturuk ilallah biada di anfasil khalaik. Sebetulnya jalan kepada Allah itu banyaknya sebanyak kita semua. Gurunya satu, metodenya sama, jalannya akan berbeda. Wah, kita pun beda lagi gitu. Ya berbeda. Masing-masing. Nah, salikin itu sebaliknya dari majdzub. Dari orang-orang majdzub. Orang-orang majdzub diturunkan. Orang-orang yang suluknya menempuh, kita yang lagi belajar menempuh, dinaik dulu. Kita naik ya, dibukakan marifatul asma, dibukakan marifatul sifat, sampai dibukakan marifatul dan sampai ke puncak gunung. Makanya di Cirebon dengan Gunung Jati. Gunung itu tinggi, jati itu dat Allah, menempuh perjalanan ruh yang luhur, yang tinggi. Tangkalan anu tumbuh di sana di sekelilingnya disebut tangkal jati. Di sana tangkal jati. Sehingga balakat ada isyarat mulih ka jati, mulang ka asal. Mulih ka jati rohna anu kawitati Allah, mulih deui ka Allah. Mulang ke asal jasadnya yang asalnya dari tanah dikembalikan lagi ke tanah. Mulih ka jati, mulang ke asal, ke Gunung Jati. Naik kadat Allah ruhani, nah kadat Allah anu maha cakep. Ngan prosedurna bulu naik dulu lah. Naik dulu dari alam mulki, alam wujud fisik ini, alam semesta, nembus ke langit 7, Jabarut sampai laut, kaulah itu sebut ke Gunung Jati. Naik ke Gunung Jati. Kalau di sini di Banten naik ke Gunung Karang. Kalau di Cirebon naik ke Gunung Jati. Gunung itu tinggi, Jati itu datullah. Ambil kata dari datun. Datullah. Ya, kembali lagi ke pembahasan. Fanihayatus salikina bidayatul majdubin wa bidayatus salikina nihayatul majdubin lakin la bimakna wahidin. Nihayatul salikin, nihayatul salikin, bidayatul majdubin. Salikin orang yang dari bawah mau naik ke atas ke Gunung Jati. Lah supaya paham ya. Salikin itu orang yang ada di bawah di kaki gunung mau naik ke puncak Gunung Jati. Itu namanya salik. Majdzub adalah orang yang sudah berada di puncak Gunung Jati atau di puncak Gunung Karang, itu mau turun. Itu namanya majdzub. Nihayatus salikina bidayatul majdubin. Puncaknya orang-orang yang suluk, permulaan bagi orang yang majdzub. Karena setelah jadab itu mulai lagi, setar lagi. Belum selesai.
Nihayatus salikina bidayatul majdubin. Puncaknya kita yang menempuh perjalanan ruh setelah sampai puncak, itu puncaknya kita itu bagi orang-orang majdum baru setar. Baru setar lagi, setar yang kedua. Makanya fana itu ada 2 kali dalam thariqah. Ada fanaun dan kemudian fanaul fana. Hilang dan hilang lagi. Jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Kalau panah itu panah satu jadi kepompong, diam nanti hidup jadi kupu-kupu dan hancurlah lagi, hilang entah kemana itu kupu-kupu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nanti bakal tadi. Minimal ingat semua yang kita miliki bakal kita tinggalkan, termasuk badan ini. Setelah ingat, ikutlah perjalanan ruh, pulang ke Allah, mengikuti perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mutu qabla an tamutu, segeralah pulang ke Allah sebelum meninggal. Segeralah pulang kepada Allah sebelum kita meninggal. Nihayatul majdubin, nihayatus salikin, bidayatul mazdubin. Puncaknya orang yang suluk, selesainya orang yang suluk, permulaan bagi orang-orang yang jadab, yang mazdub. Nabi mintia. Wa bidayatus salikina nihayatul majdubin. Wa bidayatus salikina nihayatul mazdubin. Atau tibalik ta. Bidayatus salikin nihayatul mazdubin. Kan tadi salikin itu naik ke luhur, ke gunung Jati. Mazdubin, mazdub turun di gunung Jati ke kaki gunung. Ini bahasa ukur. Bidayatul salikin nihayatul mazdubin. Setarnya orang suluk, awalnya orang suluk, awal kami mimpiannya kita itu puncak bagi orang yang jadam nanti. Jadi bodoh deh, orang tadinya belum ya. Kita semua tadinya bodoh, nggak tahu apa-apa sama sekali. Kemudian pintar sampai marifat, itu baru sampai ke atas. Terus suruh kembali lagi sampai bodoh lagi. Itu setar kita kan bodoh, tidak tahu apa-apa. Dohir dan batin bodoh, tidak tahu apa-apa. Asma Allah nggak tahu, sifat Allah nggak tahu, apa lagi dat Allah. Bodoh. Mazdub itu setelah semua sempurna, kemudian dikembalikan lagi. Bidayatus salikin, setarnya orang, bagi orang suluk itu setar. Nihayatul mazdubin, nanti orang mazdubin balik lagi ke sana. Puncak bagi orang yang jadab. Jadi orang yang jadab setelah bodoh sama sekali, itu sedang di puncak. Selesai 2 kali melewati panah yang kedua. Nah, ganti nanti ya. Puncaknya orang, permulaan orang suluk, setarnya orang-orang kita nih, jadi puncaknya nanti para wali-wali besar nanti, jadi bodoh lagi. Makanya ada istilah wasfun min awsafil auliya al-balha. Di antara salah satu sifat wali-wali Allah itu boloon. Sudah tidak ada marah, sudah tidak ada amun. Dicarekan ku awena, nyanyi-nyong cici bae. Tah. Ibu-ibu ada masalah kina geus cicing bae dicarekan kade atau wali eta.
Karingku usahamu nanonmu anggeus jadapna eta terus melalui proses pangan kedua. Jadi tadi belot kembali belot. Awalnya di bawah, naik ke atas, kemudian turun lagi ke bawah. Orang suluk puncaknya sampai atas, orang yang sudah di atas puncaknya pulang lagi ke bawah. Kok pulang lagi ke bawah? Karena emang kita bukan siapa-siapa. Semua kita itu makhluk, semua diciptakan oleh Allah yang Maha ada aturannya semua. Kita juga ada aturannya, wali juga ada aturannya. Geus sampe enak wali, emang urang bae ka urang. Jarah bae jarah ka wali-wali. Ya, terus. Lakin la bimakna wahidin. Tapi perkataan itu enggak sama. Ai kitu mah eta keneh cenah. Awalna puncaknya orang suluk, awalnya orang suluk, puncaknya orang jadab. Sama tapi tak serupa. Salikin setarna bodoh nanti bodoh asli bodoh can melalui proses karena belum melalui proses apa-apa. Kalau jadab kemudian ada di proses di puncaknya, yaitu awalnya orang suluk, bodohnya itu sudah melalui proses. Sama tapi tak serupa. Awalnya dari bawah, naik ke atas, pulang lagi ke bawah, di bawahnya tapi nggak seperti awalnya orang-orang suluk. Sudah Allah angkat jadi khalifah. Itulah baru pas ayatnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mengatur. Farubbama iltaqaya fit tariqi hadza fi taraqihi wa kadang-kadang keduanya ini bertemu di jalan berpapasan. Si Salikin ke naik ke gunung, Mazdubin ke turun, papangin di jalan. Kami mah naik, kami mah anggeus turun. Kumaha naik bahasa? Farubbama iltaqaya fit tariqi hadza fi taraqihi wa hadza fi tadalihi. Jadi ayat pertemuan, ada pertemuan antara Salikin sareng Mazdubin. Salikin mah naik, Mazdubin mah turun. Kita panggil namun disalak jadinya. Di pagar batu kasih angin. Urang bukan naik, itu mah anggeus. Kami mah anggeus balik. Ada pertemuan di perjalanan. Nanti ada kesamaan, makanya ada kekecoh. Kita soleh teh enak. Orang lain soleh suluh. Serupa tak sama. Kesamaan. Panjang amat di mana kan? Biji atau Arab saya gimana ya tak? Arab saya. Oh nyamun sampai dirasiji. Mohon. Ya terus. Hikmah 250 hiji. Harus Salikin sadang Mazdubin. Salikin eta orang lagi menempuh perjalanan ruh. Kita belajar zikir terus memahami rohani kita itu 4 lapisnya: jismani, sironi, sultani,
kunci potensi 1 dibuka, potensi 2 dibuka, sekaligus itu naik tuh. Potensi 1 dibuka, dilaksanakan syariatnya, muharramat, mata dijaga, curi di mata dijaga, inumun dahareun dijaga, karena ruh potensi hiji hubunganana antara darah dan daging. Syariat nah dijaga potensi hiji, terus dari potensi hiji sekaligus naik eta 2 3 4 sampai anggar lembang baik lah. Kawasan atau jirodeng begitu. Tahu arahnya dulu, tahu arahnya dulu. Mulki, balakut, jabarut, lahut. Ya. Hikmah 250 hiji. La yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrar. La yu'lamu Qadru anwaril qulubi wal asrar. qadru anwaril qulubi wal asrar. Tak akan diketahui kadar besar kecilnya cahaya di dalam hati dan asror kita. Tak akan diketahui. Cahaya hati dan asror itu tak akan diketahui. Terus Illa fi ghaibil malakuti. kecuali akan ketahuan itu dari alam langit. Ketahuannya oleh orang langit, orang-orang yang ada di langit. Awas kalau kita ngaji begini ngomong langit, ntar ingatnya ke si Hanoman, ngawan lagi, buntutan. Orang yang lagi menempuh ruhnya, rasanya di sana akan tahu cahaya orang lain. Makanya ada istilah la yariful wali ilal wali. Mulai nyawa wali kecuali wali. Karena cahaya itu tak akan terlihat dari sisi gopir alam dunia. Moal katingali kumata ieu, moal kadang ieu kecil ieu, moal kadang teh kiku akal, tapi tembus na ruhani. Wali di situ kene, mun di aya wali mah di wali di dia ngarasakeun aya wali itu. Karena kekontrol. Karena orang yang di sini dia sudah di langit. Lain makai kekeran. Ya tuh kali begitu. Sabar itu. Kan dengarnya orang bohong. Kan ibu ya terus. Kama la tazharu anwarus samai illa fi syahadatil mulki. Seperti tak akan terlihatnya cahaya matahari Anwarus samai anwarus samai illa fi syahadatil mulki. illa fi syahadatil mulki. Cahaya matahari, cahaya di angkasa, mulai katingali di langit mah seperti itu lah. Katingalina di alam bumi. Gitu ge cahaya batin mah katingali kecuali kudu di langit. Matahari anu di langit mah katingali ku di langit. Katingalina di bumi. Itu ge cahaya urang, cahaya mun hate mulai cahaya mual kanyawan dosa saha jadi ulah terus jangan berusaha mencari percaya nggak itu hatinya, percaya nggak itu hatinya, lihat aja dohirnya. Fakum bituahir wala tahkum bisarohim. Dohirnya begitu udah aja begitu. Kalau ada cahaya hatinya gimana cahayanya tak akan kelihatannya dari langit orang yang berada di langit. Terus Hikmah 252. oh,
wujdanu samarati ta'ati ajilan basyairul amilina biwujudil jajai alaiha ajilan. Aya ibadah, aya taat, aya buah dari ibadah dan buah dari taat. Ada ibadah, ya taat atau suka disebut taat, dan kemudian ada buahnya. Uzdanu samarati taati ajilan basyairul amilina biwujudil jazai alaiha ajilan. Ketika kita melakukan taat dan kemudian kita menemukan tamrohnya, buah dari ketaatan kita, pas taat tenang. Nah, ini sebetulnya bukti tanda pembubungan basyairun, pembubungan ya Allah. Ini apa ya, pertanda dari Gusti Allah bahwa kelak di akhirat akan ada balasan pada ini. Terima, akan ada balasannya. Ketika kita menemukan habis taat, habis ibadah, kemudian kita menemukan buahnya, ini pertanda kelak di akhirat kita akan menemukan balasannya. Kelak di akhirat akan menemukan balasannya. Carlos, hikmah 253. Kaifa tatlubul iwadu ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Kita melakukan ibadah, kemudian kita menuntut sama Gusti Allah untuk dibayar ibadah-ibadah kita itu. Iwad, memakai tukeran, kita menuntut tukarannya, balasannya dari Allah. Coba baca. Huwa mutasaddiqun bihi alaika. Kaifa tatlubul iwadu. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut kepada Allah, menuntut balasan-balasan amal? Terus? Huwa mutasaddiqun bihi alaika. Bagaimana kita bisa menuntut kepada Allah sedangkan amal yang kita lakukan itu Allah yang memberikannya, Allah yang mensedekahkannya kepada kita. Harus ingat tuh kita, ketika kita taat, ketika kita ibadah, ingat sing bagus, ingat bahwa Allah mensedekahkan amal itu untuk kita. Jadi sudah, jangan menuntut Allah dari amalan-amalan yang kita lakukan, karena semua ibadah yang kita lakukan, semua amal yang kita laksanakan itu sedekahnya Allah untuk kita. Sekarang tahu, ingat. Terus kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Ada taat, ada ibadah, kemudian ada tulus, ketulusan atau ikhlas, mukhlis. Bahasanya sidku. Sidku itu tulus, shadiq. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut balasan dari amal sedangkan Allah yang mensedekahkannya kepada kita? Ya kalau begitu kan saya masih ada satu lagi. Kalau emang amalnya, ibadahnya itu pemberian dari Allah, saya punya tulusnya.
dan juga tulusnya Allah yang menganugerahkan kepada kita. Jadi sudah. Apalagi sabuyan deui menggariskan duana bunga am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaika wa muhdihi ilaika. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut ketulusan kita kepada Allah dalam melakukan ketaatan-ketaatan, sedangkan ketulusannya juga Allah yang menghadiahkan ke kita. Amalan-amalan ketaatan-ketaatan Allah yang mensedekahkan kepada kita. Ketulusan Allah yang menghadiahkan kepada kita. Agusan dong. Kurang punya apa? Kita punya apa? Sudah. Itulah namanya salikin majdubi. Lakukan, naik suluk terus, dan kemudian lakukan semuanya dari Allah, oleh Allah. Seperti kita datang kuburan ke alam dunia, teu mawana naon, balik teu mawana naon. Ngan teu mamaona keur mimiti tak akan sama dengan gak bawa apa-apanya ulang, walaupun tidak bawa apa-apa katanya sama tapi tak serupa. Wah, kuburan ke alam dunia teu mawana naon, ya balik teu mawana naon. Ngan teu mawana naonnya tak akan sama dengan ketika datang dan ketika pulang. Yuk. Atas. Alhamdulillah. Cek nurutan dasar kesel. Tardir teu. Apanya kita? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim.
Alhamdulillah. Penyakit yang sampai keluargana cagel. Utang macet tokona ekonomina lancar deui. Kempes wae kantongna isian deui. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Jadi mayang nikah, kabul nikah. Al-Fatihah. Tong disalahgunakan eta dah. Wah, cenah geus patean nyandung ya. Lain jaman can. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.